Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di sini saya Ana Salung Amalia Putri nomor absen 23 dari kelas 12.5 akan menceritakan kembali dan juga mereview novel yang berjudul ini Merantau ke Delhi. Jadi novel ini ditulis oleh seseorang yang bernama Hamka, diterbitkan oleh Gemain Sani pada tahun 2020 di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Jadi, novel ini memiliki jumlah halaman 204, memiliki jumlah bab 16 dan juga ukurannya itu 14,5 x 20,5 cm dengan berat 210 gram. Jadi, alasan saya kenapa saya memilih novel ini untuk saya baca dan juga untuk saya review. Jadi yang pertama karena novel ini tuh mengangkat tema yang sangat khas, yaitu ada budaya dari suku Minangkabau dan juga sedikit budaya dari adat Jawa. Nah, yang kedua, novel ini tentu mengandung pesan moral dan juga pendidikan yang kuat. Nah, jadi nanti bakal kita bahas di akhir. Yang ketiga adalah di sini tuh bahasanya indah, bahkan juga terdapat sedikit bahasa-bahasa daerah Padang, di mana bahasa yang indah ini Hamka menggunakan bahasa yang lugas, puitis, namun tetap mudah untuk dipahami, sehingga novel ini tuh cocok di berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun pembaca umum. Nah, jadi di sini saya akan mulai menceritakan kembali kisahnya. Nah, jadi novel Merantau ke Delhi ini adalah salah satu karya Hamka yang ditulis sebelum Perang Dunia Kedua. Namun buku yang saya baca ini, novel yang saya baca ini adalah cetakan ketiga dari Gemain Sani. Novel ini awalnya mengisahkan tentang seorang wanita bernama Poniem, seorang perempuan Jawa yang hidup sebatang kara di perantauan, di mana dia harus rela hidup sebagai istri simpanan dari seorang tuan tanah di perkebunan di Delhi. Atau tuan tanah itu sering disebut dengan mandor besar. Jadi pada suatu hari si Poniem ini bertemu dengan seorang pemuda bernama Leman. Dia ini seorang pria Minangkabau yang berkarakter, penuh keyakinan, juga optimis di tanah perantauan. Seiringnya waktu, benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Akhirnya Leman pun mengajak Poniem untuk menikah dan juga pergi dari kehidupan perkebunan, memulai hidup baru dan juga hidup berumah tangga bersama. Serta Leman itu berjanji tidak akan meninggalkan Poniem. Pada awalnya itu Poniem tuh ragu hingga akhirnya ia meminta waktu untuk memikirkannya, apakah dia akan menerima atau dia akan menolaknya. Karena yaitu takut bernasib sama seperti teman-temannya yang dinikahi hanya untuk diporoti dan juga ditinggalkan. Namun si Leman ini terus-terusan meyakinkan Poniem, dan sampai akhirnya Poniem pun menerima pinangan si Leman. Selanjutnya, si Leman dan Poniem ini meninggalkan kehidupan di perkebunan dan mulai merantau ke Delhi dengan membawa perhiasan pemberian dari tuan tanah si Poniemnya. Nah, tibanya di sana, mereka ini menghadap ke Tuan Kodi, atau kalau di sini tuh nyebutnya penghulu, dan dinikahkan secara sah menurut Islam. Beberapa bulan pertama kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik tanpa kesulitan, masih manis gitu loh. Nah, tapi seiringnya dengan waktu mulai kelihatan ketidakcocokan dalam hubungan mereka. Nah, hal ini itu disebabkan karena perbedaan prinsip adat antara orang Jawa dan juga orang Minangkabau. Jadi mereka berdua ini sama-sama masih berpegang teguh adat mereka masing-masing. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, kalau dalam adat Minangkabau, kekuasaan rumah tangga itu ada pada istri dan juga mamanya. Bahkan si mama ini berhak untuk menjemput sang istri jika hidupnya itu susah di perantauan bersama suaminya. Sementara itu, adat Jawa ini memandang rumah tangga sebagai milik bersama, di mana suami menjadi pemimpin keluarga dan juga istri berperan untuk mengatur rumah tangga. Nah, selanjutnya karena mereka berdua ini sama-sama dalam pengaruh adat istiadat mereka, si Leman ini berniaga berdagang tanpa melibatkan si Poniem dan juga menanggung seluruh beban usahanya itu seorang diri. Meskipun dia ini saat itu tidak memiliki modal yang cukup, sehingga dagangannya itu semakin merosot, semakin menurun. Nah, walaupun kayak dagangannya itu menurun, dia masih kayak mikir buat ngejaga perasaan istrinya. Jadi Leman tuh benar-benar memilih untuk diam, memendam semua masalah perdagangan itu sendiri. Nah, tapi sikap itu tuh malah membuat si Poniem merasa gak berguna. Bahkan kayak dia merasa kalau dia itu dipandang sebagai orang lain, karena kayak suaminya tuh gak pernah cerita apapun ke dia. Nah, apalagi ke si Poniem ini juga sering ngeliat suaminya tuh mengeluh, bahkan menarik napas panjang. Sampai akhirnya si Poniem ini mulai memberanikan diri untuk menanyakan kepada suaminya kayak apa yang dipendam oleh si Leman selama ini.
Dan akhirnya pun si Leman pun mengakui bahwa perdagangannya saat ini tuh sedang kekurangan modal. Tapi pada saat itu ia masih kayak pegang teguh kayak adat Minangkabaunya kalau urusan kerja ini sepenuhnya ditanggung jawab oleh laki-laki. Sementara si pihak perempuan yang ini cuman menerima hasilnya saja. Nah, perkataannya itu membuat Ponium ini merasa tersinggung karena menurutnya kehidupan rumah tangga itu harus dijalani bersama-sama dalam suka maupun duka. Hingga akhirnya si Ponium ini memutuskan untuk menjual emas yang ia bawa sebelum merantau, pemberian tuan tanah untuk dijadikan modal berniaga. Nah, selanjutnya, sejak saat itu mulai berubahlah keadaan. Bulan ke bulan, tahun ke tahun, mulai bersinarlah nih kehidupan dua sejoli ini, baik kekayaan lahir maupun batin. Jadi kedainya yang awalnya kecil, kini telah berubah menjadi besar dan juga memiliki banyak anak semang atau yang kalau kita sebut ini udah punya banyak karyawan gitu. Nah, sampai akhirnya nama Leman ini mulai terdengar sampai ke kampungnya di Padang bahwa ia itu udah kaya sejak memiliki istri dari orang Jawa. Sampai akhirnya nih banyak mulai sanak kerabatnya, sanak saudaranya si Leman tuh mulai berdatangan ke tokonya si Leman. Padahal si Leman ini nggak tahu gitu seberapa banyak familinya, apakah masih ada. Sampai akhirnya tuh kadang timbul rasa kesal kayak dia ini nggak tahu, tapi tuh orang-orang kayak terus-terus ngaku gitu loh, kayak kelihatan banget kalau dia itu kayak ada maunya gitu. Tapi permintaan istrinya, mereka pun kayak sanak saudaranya yang berdatangan ini diperbolehkan untuk tinggal karena si Ponium ini senang, dia merasa seperti memiliki banyak keluarga. Apalagi kan tadi di awal dijelasin ya, si Ponium ini hidup sebatang kara, jadi dia tuh senang kalau rumahnya ini ada banyak orang. Nah, selain nama Leman yang juga udah mulai sampai ke kampung, nama Ponium ini juga udah mulai nih menyebar di kampung. Mereka banyak yang bilang si Ponium ini baik hati, bahkan sampai kayak sanak saudara yang tadinya tinggal di kedainya si Leman dan Ponium ini pasti pulang itu jarang banget pulang tanpa membawa buah tangan. Tapi beberapa dari mereka tuh masih kayak banyak yang nyeluh kayak sayang dia bukan orang awak, sayang maksudnya tuh sayang si Ponium itu bukan orang dari Padang, melainkan dari Jawa. Nah, selanjutnya pada suatu hari datanglah anak muda Jawa yang bernama Suyono. Jadi Suyono ini adalah bekas pekerja kuli kontrak dan akhirnya dipekerjakanlah si Suyono ini di kedai mereka. Nah, Suyono ini tahu kalau misalkan dia ini menumpang, jadi dia tuh nggak pernah membantah, ramah tamah pada pembeli, yang akhirnya membuat usaha si Leman dan Ponium ini semakin maju, bahkan semenjak kehadiran si Suyono. Nah, tapi cuma ada satu perkara yang kurang. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 4 tahun, Ponium dan juga Leman belum juga dikaruniai buah hati. Sudah berobat ke dukun, ke dokter. Terkadang tuh si Ponium sampai kayak berpikir dagangannya, kedainya udah berkembang maju, berkembang pesat, tapi buat siapa gitu loh ke depannya, kekayaan itu buat siapa kalau misalkan kayak dia udah nggak ada gitu, kekayaan itu buat siapa gitu loh. Dia kadang bingung, di kampungnya sendiri tuh udah nggak ada keluarga dekat lagi. Nah, tapi lain halnya dengan sanak kerabat dari keluarga Leman yang di kampung. Itu mereka tuh malah bersyukur karena itu membuat mereka tuh mudah memutuskan pernikahan mereka karena tidak ada anak yang mengikat. Jadi bener-bener kayak mereka tuh nggak suka banget kalau ada si Leman ini menikahnya tuh sama orang yang bukan dari adat Minangkabau. Nah, selanjutnya udah lama nih Leman ngerantau, dia mulai teringatlah dengan kampungnya yang di Padang. Dia kayak rindu sama masa kanak-kanaknya. Nah, dia pun cerita ke Ponium. Ponium pun mulai bekerja dengan keras supaya kalau misalkan nanti dia sama Leman itu pulang ke Padang, dia itu bisa membawakan buah tangan, tanda mata, baju untuk sanak keluarganya si Leman yang ada di kampung. Nah, hal tersebut ini membuat Leman tuh merasa kagum terhadap istrinya. Nah, pada suatu hari itu berangkatlah si Leman dan Ponium ini ke kampung halaman Leman di Padang. Sampai di sana mereka tuh benar-benar kayak disambut meriah, lengkap, ramai. Bahkan ada orang yang kayak berkata kayak, "Oh, ini kakak kami, Mbak Ayu Ponium. Marilah turun kita naik ke rumah awak."
Bahkan kayak sebentar aja seluruh kampung itu memuji kebijakan, kebaikan, keelokannya si Poniam. Ada yang berkata kayak, memang amat baik budinya. Orang kita sendiri tidaklah akan serendah itu. Biasanya orang pulang rantau pasti akan sombong, tapi tidak dengan Poniam. Harta bendanya, mulutnya manis, tergusapannya terpuji. Tetapi di antara mereka ini masih ada aja yang mempermasalahkan, tetapi hanya ada satu salahnya. Dia bukan orang kita, dia bukan orang Padang gitu loh maksudnya. Nah, tapi siapa sangka sih menjak kembalinya Leman dan Poniam dari kampung ini, kehidupan rumah tangga mereka tuh malah mengalami guncangan yang hebat. Poniam yang seorang perempuan Jawa dan gak memiliki anak ini tetap gak bisa diterima seutuhnya oleh keluarga Leman yang berada di Padang itu. Mereka ini memaksa Leman agar beristrikan perempuan Minangkabau dan memiliki keturunan. Padahal sebelum menikahi Poniam, Leman ini udah berjanji gak akan meninggalkan Poniam. Terlebih lagi banyak sekali utang budi kepadanya. Contohnya kayak emas yang tadinya dijual itu buat berniaga si Leman. Namun kayak namanya juga lelaki, merasa udah mapan, ada yang tertarik, tentu aja nggak bakal ditolak, apalagi masih muda dan juga cantik. Dan itu dia di sini tuh ceritanya nyari wanita yang bisa menghasilkan keturunan Minangkabau. Lagi pula kan kayak nggak selamanya dia bakal hidup di perantauan. Pada akhirnya juga akan balik ke tanah kelahirannya di Padang. Nah selanjutnya fase kebimbangan si Leman ini tuh masih berlanjut gitu loh. Jadi yang kita ketahui Minangkabau ini mengambil sistem matrilineal, yaitu kesukuan seseorang yang dipakai dari pihak sang ibu. Kalaupun ada Leman mempunyai anak dari Poniam, anak itu gak bakalan dipandang sebagai seorang yang bersuku Minangkabau. Otomatis anak tersebut tidak bermama gitu loh. Kita tentu tahu di dalam masyarakat Minangkabau yang komunal, seorang mama tak hanya memikul tanggung jawab kepada anak-anaknya, tetapi juga memikul beban tanggung jawab kepada kemenakannya atau keponakannya gitulah, dari saudara perempuannya. Sehingga di Minang ini mulai kayak muncul peribahasa gitu, itu yaitu peribahasanya anak dipangku, kemenakan dibimbing. Pandangan inilah yang akhirnya melekat di hati dan juga pikirannya si Leman tentang kawin lagi, nikah lagi gitu loh. Akhirnya kan kayak si Leman ini memutuskan kayak untuk izin gitu loh, izin dulu ke Poniam kalau dia ingin menikah lagi. Poniam yang baik hati ini akhirnya mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, walaupun kayak dalam hatinya itu berat gitu loh, sedih, kayak tetap aja gitu dia kayak masih mikir kayak dia orang Jawa, nggak punya keturunan, terus kayak ya udah gitu loh. Akhirnya menikahlah si Leman ini dengan wanita yang bernama Mariatun. Nah, konflik novel ini bermulai semenjak si Leman ini mulai mempunyai 2 istri. Poniam yang penyabar, seringkali mengalah, lama-lama mulai habis nih kesabarannya. Yang awalnya mereka tinggal terpisah, kemudian jadi tinggal serumah karena perlahan usahanya si Leman ini mengalami penurunan. Nah, penurunan ini tuh disebabkan karena si Leman ini terlalu fokus sama Mariatun, istri barunya. Jadi kayak usahanya tuh dicuekin gitu loh, nggak diurus. Jadi itu yang menyebabkan usahanya tuh menjadi turun. Nah, sifat Poniam dan Mariatun ini yang kayak saling bertolak belakang ini mulai mendatangkan konflik terus-menerus. Nah, saat si Leman ini memutuskan untuk kayak si Poniam dan Mariatun jadi satu rumah, jadi mereka bertiga, baru nih mulai muncul masalah-masalah kecil sampai masalah-masalah besar. Ya, contohnya masalah yang pertama, masalah siapa yang tinggal di kamar atas juga tinggal di kamar bawah. Leman memutuskan bahwa Mariatun yang tinggal di kamar atas dan Poniam yang ada di bawah. Masalah kedua, sikap Mariatun yang tidak simpatik kalau dalam hal memasak. Kalau dalam hal memasak itu yang memasak itu Poniam, yang selalu masak di dapur Poniam, tapi yang selalu membawa makanan yang disajikan itu si Mariatun ke suaminya. Selanjutnya masalah ketiga ini masalah siapa yang berhak menunggu di kasir kedai mereka, tempat berdagang mereka. Sebagai istri muda sekampung dihantar oleh mamanya lagi, udah pasti kayak dapat banget nih hatinya si Leman. Dalam pandangan si Mariatun, si Poniam ini nggak lebih dari seorang perempuan yang menumpang di rumah suaminya. Nah sebaliknya bagi Poniam, si Mariatun ini nggak lebih dari perempuan yang nggak tahu diri, yang dibeli
oleh duit suaminya. Nah, suatu hari nih, kedai mereka ini menerima batik dari Pekalongan. Mariatun ini benar-benar kayak langsung ngambil sehelai kain tanpa memeriksa fakturnya terlebih dahulu. Meski kayak udah diperingati oleh Leman, kayak maksudnya jangan diambil karena belum diperiksa gitu loh fakturnya. Si Mariatun ini tetap cuek. Nah, melihat hal itu, si Poniam pun ikut mengambil kain. Namun, si Leman ini malah marah dan merebut kain itu kembali. Si Poniam pun nggak terima kan, terus dia langsung ngejar Mariatun ke kamar atas, hingga terjadi kayak mereka ini berantem, tarik menarik kain lah, sampai berujung ke perkelahian. Si Leman pun akhirnya melerai mereka dengan kasar, tapi berat sebelah gitu loh, kayak dia tuh malah marahin si Poniam gitu loh, dan akhirnya membuat marah dan mereka pun bertengkar hebat. Peristiwa ini menjadi ujung tombak, menjadi akhir rumah tangga mereka karena si Leman pun menjatuhkan talak 3 kepada Poniam. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit dialognya saat si Leman ini menjatuhkan talak 3. Nah, ya, kau boleh pergi dari sini. Kau orang Jawa, boleh turutkan orang Jawa, boleh kembali ke kebun. Mulai sekarang saya jatuhkan talak 3 sekali. Pergilah gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, bagi Poniam sama Leman ini, mereka berdua ini sama-sama kayak ngerasa luka dan penyesalan yang mendalam. Kayak walaupun si Leman yang ngomong kayak gitu, tapi itu dia juga kayak nyesel gitu loh. Nah, si Poniam ini meninggalkan rumah dan juga kedainya. Dia nggak nuntut harta, nggak nuntut apapun, walaupun kayak dia tuh berhak, tapi dia cuma ngambil sehelai kain batik yang disengketakan sebagai kayak kenang-kenangan. Nah, nggak lama kemudian kayak 5 menit, 10 menit gitu, si Suyono ini juga pamit karena dia merasa tersinggung oleh ucapan Leman, dan dia merasa kayak dia tuh senasib dengan Poniam, kayak sama-sama orang Jawa gitu loh. Kalau misalkan kayak dia di sini juga kayak merasa mengkhianati Poniam gitu loh, karena sama-sama orang Jawa, sama-sama senasib. Nah, gitu. Nah, saat itulah si Leman itu sadar, pas si Suyononya pergi tuh dia baru sadar nih kalau dia tuh kehilangan 2 penopang hidupnya. Yang pertama itu seorang istri, yang kedua itu adalah rekan kerja yang setia, sehingga dia tuh cuma bisa nyesalin kata-kata yang dia keluarin tadi. Nah, setelah perceraian si Leman dan Poniam, si Leman ini sempat larut ke dalam kesedihan. Namun kebahagiaannya kembali tumbuh saat si Mariatun ini, istri mudanya, mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Meski kayak keluarga terasa lengkap, usaha dagang Leman ini perlahan mulai merosot lagi nih, mulai turun lagi karena uang modalnya itu habis dipakai untuk memenuhi tuntutan adat di kampung, dimana kalau misalkan kayak dia udah berhasil ngerantau tuh, udah punya anak cewek lagi, dia tuh harus membangun rumah, mencari sawah, dan juga biaya pulang kampung yang berlebihan demi menjaga gengsinya itu loh. Nah, sikapnya ini kayak nggak terhitung sampai akhirnya membawa kebangkrutan usahanya yang ada di Delhi. Sementara itu, Poniam mulai menjalani hidupnya yang berat setelah perceraian. Namun kayak dia tetap bersyukur nih karena Leman pernah membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Nah, bersama Suyono, ia pun merantau ke Medan dan mulai hidup baru dengan kerja keras, saling pengertian, hingga akhirnya mereka berdua pun menikah. Tapi pernikahan mereka itu awalnya bukan didasari oleh gejolak cinta, melainkan kayak keinsafan hidup, dan justru menjadi awal keberhasilan usaha dan peruntungan baru bagi mereka. Jadi kayak dia tuh nikah karena memiliki perasaan sama, perasaan senasib, dan juga tujuan yang sama gitu loh. Nah, selanjutnya setelah meraih kesuksesan, Poniam dan Suyono memutuskan untuk kembali ke Delhi. Nah, kenapa? Dia tuh mau nyari rumah di Delhi dan juga mulai berdagang, berniaga di sana. Kenapa? Maaf ya, kayak kenapa? Karena di Delhi itu barang-barangnya lebih murah. Jadi kayak kalau misalkan dia berdagang, untungnya tuh lebih banyak. Jadi that's why mereka memilih untuk tinggal di sana. Nah, jadi Suyono ini datang terlebih dahulu kayak sekitar 3 hari sebelum mereka pindahan untuk mencari tanah dan rumah yang mereka inginkan. Nah, nggak disangka tuh dia ketemu sama Leman yang hidupnya tuh kini miskin di perantauan. Nah, pertemuan ini diisi dengan obrolan yang kayak
tentang kesulitan hidup dan ekonomi yang semakin berat. Sementara si Leman ini nggak tahu kalau ternyata Suyono ini udah menikah sama Poniam. Karena merasa bersalah atas masa lalunya, Leman ini meminta kayak supaya dia tuh dipertemukan oleh Poniam karena dia ingin menyampaikan permintaan maaf sebelum dia kembali ke kampungnya, ke Padang gitu loh. Nah, Suyono pun ngabulin. Jadi 2 hari kemudian bertemulah mereka bertiga di rumah barunya Poniam dan juga Suyono. Mereka saling maaf-maafan dengan tangan terbuka, walaupun kayak permintaan maaf ini gentle gitu loh, tapi si Lemon ini justru malah merasa malu. Kenapa dia malu? Dia merasa malu karena pas dia tahu si Poniam ini telah bersuami, apalagi suaminya itu si Suyono. Nah, rasa malu itu semakin berat, semakin kayak dirasa banget ketika si Poniam dan Suyono akhirnya kayak dengan tulus menawarkan kerjasama dagang, kayak kerjasama niaga yang akhirnya ditolak oleh Leman demi menjaga harga dirinya, meskipun dia harus pulang ke kampung dalam keadaan serba kekurangan, serba kemiskinan. Tamat. Nah, jadi inilah akhir kisah novel Merantau ke Delhi. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas amanat dari novel ini. Nah, amanat dari novel Merantau ke Delhi karya Hamka ini yang pertama adalah perbedaan adat dan budaya dalam rumah tangga harus disikapi dengan saling pengertian, musyawarah, keadilan, dan bukan dengan sikap keras atau salah satu itu merasa paling benar. Yang kedua, dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri itu wajib seharusnya saling terbuka, bekerja sama, serta berbagi tanggung jawab dalam suka maupun dalam duka. Yang ketiga, yaitu harga diri dan gengsi yang berlebihan dapat membawa seseorang pada kehancuran juga penyesalan yang mendalam. Yang keempat, yaitu kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras akan membawa seseorang pada kehidupan yang lebih baik. Yang kelima, minta maaf dan memberi maaf adalah perbuatan yang mulia. Namun lebih baik jika kesalahan itu disadari sebelum menimbulkan luka yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas tentang informasi keterkaitan peristiwa terhadap novel ini dan juga pandangan objektif. Nah, jadi novel Merantau Delhi karya Hamka ini menggambarkan fenomena perantauan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat Nusantara pada masa kolonial Belanda, khususnya itu pada awal abad ke-20. Nah, perantauan ini tuh bukan sekedar pilihan pribadi, melainkan kayak sesuatu hal yang kayak mendesak dan didorong oleh kondisi ekonomi dan sosial yang sulit dari daerah asalnya atau dari kampungnya. Nah, wilayah Delhi di Sumatera Timur ini berkembang pesat sebagai pusat perkebunan tembakau, karet, dan juga perdagangan yang dikelola oleh pemerintah dan juga pengusaha kolonial Belanda. Nah, perkembangan ini tuh membuka banyak sekali lapangan kerja yang menarik banyak penduduk dari berbagai daerah, terutama contohnya dari Jawa dan Minangkabau. Nah, kondisi sejarah ini tuh benar-benar dicerminkan oleh Leman, Poniam, dan juga Suyono. Leman dari Padang, Poniam, dan Suyono dari Jawa yang meninggalkan kampung halamannya untuk merantau di Delhi. Nah, secara kronologis cerita ini dimulai dari kehidupan di lingkungan perkebunan yang menggambarkan sistem ekonomi kolonial, yaitu para pekerja pribumi yang berada di posisi lemah, bekerja di bawah pengawasan mandor, dan juga tuan tanah dengan penghasilan terbatas. Nah, perantauan ke Delhi ini kemudian dipandang sebagai jalan keluar dari keterbatasan hidup di kampung. Namun, Hamka menunjukkan bahwa kehidupan di rantau tidak selalu membawa keberhasilan. Justru di tanah rantau ini mulai muncullah berbagai persoalan baru, berbagai masalah baru, terutama contohnya benturan adat dan budaya antara para perantau, contohnya yaitu adat Minangkabau dan juga Jawa, yang menimbulkan konflik pada rumah tangga Leman dan juga Poniam, hingga akhirnya berujung ke perceraian. Nah, melalui peristiwa tersebut nih, Hamka menyampaikan kritik sosial yang tajam terhadap sikap kaku dalam memegang adat di tanah rantau. Menurut Hamka, adat ini seharusnya menjadi pedoman hidup yang lentur atau fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi, bukan justru menjadi sumber penderitaan. Sikap patriarki dan gengsi yang ditunjukkan oleh Leman, terutama dalam menutup peran istri dalam ekonomi keluarga, digambarkan sebagai sikap yang tidak relevan
dengan kehidupan perantauan yang menuntut kerjasama dan keterbukaan dalam rumah tangga. Selain itu, Hamka juga mengkritik kebiasaan sebagian perantau yang terlalu mementingkan gengsi saat pulang kampung, seperti pengeluaran yang berlebihan demi menjaga nama baik yang justru malah membawa kehancuran ekonomi di tanah rantau. Nah, kalau untuk sisi pandangan objektifnya ini kemungkinan besar sama, yaitu pada abad ke-20 daerah Delhi yang mulai menjadi pusat perkebunan yang dikelola oleh perusahaan kolonial Belanda yang mendorong arus migrasi besar-besaran dari Jawa dan juga Minangkabau sebagai tenaga kerja perkebunan maupun sebagai tenaga kecil. Nah, jadi sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Menurut saya novel ini tuh beneran kayak bagus banget. Awalnya kan saya nggak terlalu tertarik untuk baca novel ini, tapi makin lama semakin dibaca tuh kayak ketagihan gitu loh. Kayak lumayan banyak plot twistnya. Awalnya kan kayak nggak nyangka kalau ternyata tuh si Leman beneran bakal nikah lagi. Pas dia ini juga nggak nyangka tiba-tiba si Ponium akhirnya menikah sama Suyono. Jadi menurut saya ini benar-benar bagus novelnya. Jadi kayak ayo baca, ayo beli novel ini. Kayaknya mungkin di perpustakaan kayak nasional mungkin ada ya. Jadi nggak usah beli. Nah, jadi terima kasih kepada Pak Ilham, kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.